kayaknya kita ditarik ke tasawuf deh ini. Aduh. Obrolan kita ini. Jangan salah. Tasawuf, tokoh tasawuf pun non sufi. Apa namanya, ada hubungannya dengan musik ya, Jalaluddin Rumi ya. Iya. Salah. Itu mungkin salah satu pendekatannya lewat zikir yang ada nadanya gitu. Setuju. Karena zikir dinadain. Karena mungkin enak aja kan kalau dinadain biar ada iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, para pendoa, faliyakul khairon auliyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja, karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Oke. Amin. Kesempatan ngobrol juga ibadah pada kesempatan kali ini nih, kita ditemani oleh seorang guru, oleh seorang podcaster, oleh seorang konten kreator, oleh seorang apa lagi ya Allah. Aduh, seniman ini mah. Aduh, saya juga nggak bisa. Seniman sering nipu teman. Oh, sering nipu teman. Kirain teh Artis ya. artis gitu. Namanya adalah Sukron Habibi. Wah. Ngeri ya, namanya ngeri nggak? Kayak dari namanya mah belum nikah ini. Oh, bisa dicek ya Kang. Nama YouTube-nya apa, Bang Sukron? Nama YouTube saya itu karena saya namanya walaupun nama saya Sukron tapi biasa panggil Cuke. Cuke. Nama panggilannya Cuke. Jadi nama channel YouTube saya itu Cuke Habibi. Cuke spasi Habibi. Ya. Nama Instagramnya ada? Instagramnya @cukehabibi. Kalau podcastnya itu Kaji Santai. Kaji Santai. Membahas tentang apa tuh? Jadi kita punya tagline namanya Kaji Santai itu lu yang kaji, gua yang santai. Asik. Jadi bintang tamunya yang kaji, hostnya sangat santai. Oh begitu. Makanya bintang tamunya merasa, oh nggak adil banget nih. Ya nggak apa-apa dong, kan dia punya podcast santai. Gitu. Lo yang kaji, gue yang santai gitu. Iya. Allahu Akbar. Jos, mudah-mudahan para penggemar Bang Cuke bisa nonton juga channel kita Baitul Ahad, ngobrol juga ibadah. Amin. Bang Cuke, gimana nih? Sehat atau pura-pura sehat ini? Alhamdulillah, saya nggak kemana-mana, alhamdulillah sehat. Karena mengikuti peraturan pemerintah, lockdown. Saya tetap lockdown, tetap kerja di rumah gitu. Guru online ini. Oh, guru online. Guru online. Inilah berarti bukti kekejaman. Efek dari corona. Mudah-mudahan cepat hilang, sahabat Baitul Ahad, dan digantikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa Semoga semuanya tetap sehat, Kang ya. Ya. Bang Cuke, kita punya rapid test nih. Apa rapid test atau? Waduh, saya mau dites corona ini. Ini semacam ujian nasional. Oh, ujian nasional. Kirain rapid test corona. Jawab dengan singkat ya, Bang Cuke. Musik klasik atau musik modern? Modern. Oke. Main instrumen atau nyanyi? Main instrumen. Oke. Guru atau konten kreator? Guru. Oke. Doa minta rizki atau doa minta ampun? Doa minta ampun. Alhamdulillah. Serius atau bercanda? Ini yang agak susah. Ini yang susah. Saya itu orangnya suka bercanda. Oke. Sangat suka bercanda. Tapi di dalamnya serius. Setuju tuh. Orang lagi bercanda juga kan harus serius. Iya, bercanda sangat susah. Kita kalau harus bercanda mikir. main-main. Pelawak kan harus mikir banget Setuju. supaya lucu gitu kan. Tapi kalau misalnya melihat dalamnya saya serius. Tapi ngelihat luarannya saya bercanda. Subhanallah. Satu dari yang lebih tuh. Oh gitu. Bercanda atau serius? Mending serius sih. Serius. Oke. Tapi saya suka bercanda ya. Jadi ini ketawa aja Kang ya. Sebenarnya kita rapid testnya ada 5, tapi khusus untuk Bang Cuke ada satu tambahan lagi. Ini mah tambahan lah. Aduh, ini yang paling ngeri biasanya. Wanita kalem atau wanita agresif? Agresif. Allah Robi. Bang Cuke. Ya. Aduh, terima kasih. Aduh. Seneng musik dari umur berapa sih? Dari kecil. Saya seneng itu dari kelas 5 SD lah kalau bisa dibilang udah mulai serius. Udah mulai serius sama SD. Itu main hard rock, Kang.
Hadro. Ngiringin pengantin apa. Itu udah mulai dibayar itu. Oh gitu. Walaupun dibayar pakai nasi, dapat uang 5.000 perak gitu ya. Ada udah kerja dapat duit itu. Apa yang menjadikan Bang Cuke itu suka sama musik? Mungkin bilangnya bukan suka lagi, udah cinta lah. Gitu. Dan cinta itu nggak ada alasannya, Kang, maksudnya. Iya. Tapi saya suka aja. Saya cinta aja sama musik udah. Saya juga nggak tahu kenapa saya tuh cinta sama musik. Tapi memang saya dari kecil tuh memang tipikal yang suka mendengar. Apapun misalnya. Orang ngomong saya suka dengar. Pokoknya tipikal orang yang sangat menggunakan keberkahan dari Allah telinga gitu ya. Makanya matanya minus. Begitu. Matanya kurang nih. Iya. Dan saya kalau ngelihat di masyarakat juga, teman-teman kita yang maaf ya tunanetra itu biasanya insting musiknya tuh justru lebih tajam ya. Iya. Karena terlatih mungkin ya. Karena mungkin mereka memfokuskan inderanya di telinga. Setuju. Di indera yang lain karena mereka tahu kan matanya nggak bisa melihat gitu. Setuju. Mata batinnya yang melihat. Ngeri podcast. Allah Robi. Bang Cuke. Iya. Kalau instrumen apa nih yang paling disukai? Untuk berangkatnya sih banyak. Saya kebingungan untuk memilih alat musik yang saya sukain sebenarnya. Karena saya suka semua. Ya. Tapi akhirnya setelah melewati semua, itu saya memilih biola. Biola sebagai alat musik utama saya. Kalau dulu kan ceritanya awalnya saya ada hadroh tadi kan. Iya. Hadroh. Terus SMP dan SMA saya ngeband. Dan ngeband itu nyobain semua alat, sampai drum, sama bassnya, sama nyanyinya, sama apa saya cobain semua. Sampai dunia kampus saya nyobain paduan suara, gamelan. Gamelan saya nyobain. Marawis. Teater apa itu saya coba. Yeah. Banyak berkaitan dengan suara lah. Sampai akhirnya ketemu salah satu senior saya yang mengatakan kayak gini. Kamu itu sukanya apa gitu. Harus fokus satu. Biar kita tahu kamu itu musisi apa. Yeah. Apakah musisi gamelan, apakah musisi gitaris, apakah drummer atau apa. Akhirnya saya memilih biola. Karena biola unik sih. Selama saya belajar musik, yang paling sangat menantang saya itu biola, Kang. Kenapa tuh? Karena biola itu butuh kesabaran. Sangat-sangat butuh kesabaran. Tapi untuk menggesek itu, Kang ya. Iya, setuju. Itu saya diajarin pertama kali untuk menggesek. Itu pelan banget. Dan itu harus tahan dan melatih pernafasan. Yang kayak gitu. Makanya kalau nggak biasa, Kang ya, krok ngek. Gimana sampai halus itu? Itu benar-benar dari sini. Dan itu dari semenjak belajar berapa waktu tuh yang diperlukan untuk benar-benar bisa halus gitu gosoknya? Waktu itu saya coba sampai setahun. Setahun. Allahu Akbar. 1 tahun baru saya diizinkan untuk manggung pakai biola. Tentang biola, tentang musik, karena Bang Cuke berkecimpung di dunia musik ya. Iya. Di Baitul Ahad itu konsentrasinya tentang doa. Kita tarik ya ke doa dikit. Doa itu kan ada makna lain, yaitu keinginan. Otomatis seorang musisi ataupun profesi yang lainnya punya ambisi dong, ambisi besar dengan apa yang dia gelutinya, misalnya hobinya. Ingin pentas di manakah? Punya ambisi besar itu belum? Enggak. Kalau untuk ambisi saya untuk sementara ini ya. Kalau untuk yang kemarin-kemarin sudah, menurut saya sudah tercapai. Waktu itu ambisi saya untuk bermain di orkestra. Alhamdulillah udah tercapai. Sudah. Karena saya waktu itu ambisinya main di gedung ini. Karena targetnya itu. Nyobain gedung-gedung pentas yang gede di Jakarta. Alhamdulillah sudah. Dan akhirnya setelah mencapai itu, saya punya tujuan baru. Apa tuh? Menularkan musik ke orang lain.
Jadi saya tidak mau bermusik sendirian. Setuju. Ya. Untuk apa kita di kesendirian gitu kan? Mending kita mengajak. Makanya akhirnya saya waktu itu buat komunitas, komunitas biola apa sih. Dan saya memilih mengajar salah satunya itu, mengajar musik kan. Menebarkan musik ke orang lain, itu sih kepengenan saya. Sampai akhirnya ambisi saya terakhir, murid saya yang main orkestra. Dan saya yang di depan. Ya. Kayak ADMS tuh. Nah, saya yang di depan. Dan yang main semua itu adalah murid-murid saya semua. Itu ambisinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu cita-citanya emang jadi musisi? Dulu, ya. Kan masih kecil nih. Masih kecil. Dan pikiran saya masih pendek gitu kan. Enggak yang visioner apa. Iya. Cuman ketika waktu itu SMP ditanya guru saya, cita-cita kamu pengen jadi apa? Tanpa sadar saya ngomong pengen jadi guru. Padahal itu nggak ada niatan dalam hati ataupun gimana, asal ditanya aja jawab aja. Pengen jadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Biar kayak ibu. Tahu-tahu tercapai Kang jadi guru. Doa, ucapan doa gitu. Iya kan? Itu mungkin ya. Kita makanya ucapan itu adalah doa gitu kan. Setuju. Makanya saya dinasihatin sama senior saya. Cocok tuh sama ucapan adalah doa. Jadi ketika itu dia bilang, ketika kamu membuat lagu, itu kan ada liriknya. Jangan sampai liriknya itu negatif. Setuju. Mau itu tentang cita tetap positif gitu maksudnya. Mau tentang sosial tetap positif. Harus ada pesan positifnya. Kata dia kenapa? Karena nanti kembali lagi dengan kita. Lirik kita itu adalah doa kita. Setuju. Soalnya banyak mohon maaf nih, misalkan kasusnya The Massive, maaf nih nyebut merek nggak apa-apa kali kan ya? Nggak apa-apa. Dia buat lagu Cinta Ini Membunuhku kan. Bener-bener bandnya turun langsung. Setuju. Peter Pan membuat lagu Di Kota Mati, turun langsung. Oh gitu. Iya. Karena ada muatan negatifnya gitu maksudnya kan. Mereka merasa kesepian, akhirnya kesepian beneran. Mereka bener ya. Setuju. Karena saya kan dulu di bahasa ya. Karena pernah punya dosen tuh guru bahasa yang berhubungannya tadi dengan lirik ya. Iya. Bahasa itu banyak sekali, salah satunya doa, salah satunya lagi jangankan itu, mujizat Nabi Muhammad aja kan Al-Qur'an. Iya. Dan perkataan bahasa itu bisa jadi mantra. Nah itu. Nah si dosen saya ini kebetulan dia tukang hipnoterapis lah gitulah. Iya. Dan dia pakai kata-kata yang dimana dia meneliti tentang mantra. Ternyata bahasa mantra itu presis semua. Iya. Menekan gitu. Menekan. Nah kalau di dalam lirik terus diulang. Iya, apalagi kita dengar terus, terus kita nyanyiin terus Kang ya. Itu ya bisa kemungkinan jadi doa juga. Ya. Mau kita sadar apa enggak ya? Iya. Kalau menurut motivator mah ya motivasi yang dibangun setiap hari mendengarkan musik itu ya jadi seperti itu. Makanya saya tuh kalau mendengar musik tuh milih-milih sebenarnya. Setuju. Misalnya musik-musik yang positif ya pasti saya dengar sering. Ada musik negatif saya dengar paling sekali atau 2 kali, yang cukup tahu aja untuk pengetahuan dong. Yang sisanya musik-musik yang ya benar-benar positif, karena saya mau dapat energi positif dari musik tersebut gitu kan. Jadi bermusik itu bukan hanya semata mengeluarkan nada-nada, menciptakan bunyi-bunyian, tetapi ada energi yang tercipta juga dengan terciptanya nada-nada itu ya, Bang Cukai. Karena pencipta lagu itu pasti punya energi untuk menciptain lagu itu kan. Setuju. Misalnya Bob Marley nyiptain lagu ini No Woman No Cry apa itu kan. Itu punya energi dari dalam dia yang sangat dalam gitu. Untuk lagu itu tercipta. Dan kenapa akhirnya lagu itu nyampe? Ya emang dari sininya. Jujur. Lagunya itu jujur dari dalam hatinya, dia nulis. Dan itu akan kembali ke dia dan akan berdampak ke masyarakat gitu. Gitu maksudnya. Allah Akbar. Sebagai musisi nih Bang Cukai, yang kehidupannya banyak dengan musik ya, tokoh musik siapakah yang banyak mendominasi, yang banyak Bang Cukai konsumsi lah?
Karena kalau untuk musik ya pasti musik yang nggak jauh-jauh sama biola. Ya. Nah, musik-musik klasik tuh banyak saya konsumsi. Terus musik-musik yang positif tadi. Untuk genre saya tidak pernah mengkotak-kotakan genre. Ya. Misalnya ada rock, ada dangdut, ada apa, ada blues, ada apa. Itu saya dengar semua karena saya pengen mendengar secara universal. Saya nggak harus memihak karena musik bebas dong. Saya ada fans rock nih, nggak ogah dangdut, males dangdut. Saya mau aja dangdut. Apalagi Bang Haji Roma saya suka banget tuh. Perjuangan dan doa Kang. Nggak pernah. Ya pokoknya saya denger ya universal aja deh. Setuju. Ini kembali lagi ke energi dan tadi ke genre ya. Bisa dibilang nggak sih genre-genre itu ya hasil energi yang tercipta dari bunyi-bunyian itu? Ya bisa, karena kan ada kalau kita bagiin musik nih genre-genre, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang santai. Setuju. Kayak reggae santai, rock metal keras. Nah, itu ya ada. Jadi sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Kita misalnya orang tipikal keras ya sukanya yang keras-keras. Itu nggak jauh-jauh Kang. Kan saya dulu pas gini aja deh contohnya. Misalnya kan saya SMA. SMA jiwa muda dong. Sukanya rock apa gitu kan. Keras-keras gitu kan. Udah umur sekian nih. Sukanya main lembut-lembut. Makanya akhirnya saya mainnya biola gitu. Setuju. Saya ngikutin apa suasana saya aja gitu. Allah Robbi. Oke, Bang Cuke. Sebagai musisi itu ketika saya pernah bergaul lah sama anak-anak seni itu mendengar wacana tentang seni pop. Seni pop populer. Ya. Jadi ada istilah seorang pelukis ya nggak bisa melukis dengan keinginan nurani hatinya gitunya. Tapi harus sesuai pesanan. Nah si Bang Cuke nih bermusik sesuai pesanan, sesuai yang lagi booming sekarang, atau sesuai hati nurani? Saya harus kembali ke saya dulu pertama. Saya harus mencintai musik seutuhnya. Gitu aja. Jadi ketika pesanan tetap musik yang masih saya cintai. Oh gitu. Ya. Iya, jadi saya nggak memihak genre ini. Harus pop lah. Ya udah, saya suka musik. Pop musik kan? Ya udah, saya suka gitu. Datang klasik, kerjaan nih klasik. Musik nggak? Musik. Saya kerjain. Karena saya nggak mau istilahnya ngatain pop itu skillnya nggak ada gitu. Enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Misalnya melukis wajah itu udah biasa, murah atau apa. Harusnya melukisnya yang artistik, yang begini-begini. Tapi melukis wajah tetap bagian dari melukis kan. Harusnya Anda mencintai musik, mencintai lukisan juga. Setuju. Karena kitanya yang penting gitu. Kalau kita sudah mencintai seutuhnya kita mencintai Rasul Allah seutuhnya kan. Mau kita disakitin, mau kita diapain, karena kita cinta sama Allah, ya udah selesai. Kita tetap cinta gitu. Makanya saya mau cinta sama musik ya cinta aja. Tapi kalau bisa Cuke melukis, aduh saya nggak cinta lukis gitu. Baru saya nggak bisa Kang, maksudnya gitu. Kalau masih job musik apapun masih saya terima. Setuju. Tuh sahabat Baitul Ahad, kalau di dalam keilmuan jawaban bijak itu menandakan orangnya banyak pengetahuan gitu. Biasanya orang yang nggak bijak karena membacanya satu arah. Kalau di dalam ilmu fikih saja ya, membacanya satu arah, misalnya madhab Syafi'i atau baca satu hadis, hadis yang lain nggak dibaca. Nah, memungkinkan dia untuk menyalahkan hadis yang berbeda ini. Gitu. Jadi di dunia musik pun ketika seseorang sudah banyak bermusik lah gitu, maka jawabannya pun akan bijak. Nih seperti Bang Cuke. Ya karena saya harus mencintai seutuhnya aja kan, gitu maksudnya. Kayak harus cinta sama musik satu paket.
Ya misalnya datangnya ayam goreng sama bakso sama apa, kalau udah makan di situ ya harus saya habiskan. Mau itu keasinan, baksonya, ayamnya lebih enak, harus saya habiskan karena udah komitmen saya untuk di musik gitu. Begitu maksudnya. Bang Cuke, kita tarik ke apa ini ya? Pembahasan Baitul Ahad juga, termasuk musik juga kan pembahasan. Musik tuh di dalam ilmu fikih kan banyak pendapatnya ya. Wah, ya ini seru nih. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Membolehkan. Al aslu fis syai' al ibaha. Semuanya itu boleh selagi belum ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang melarang. Iya. Nah, Bang Cuke sendiri ngambil yang mana nih? Saya jujur saya nggak ngerti masalah fikih. Cuman kalau ditarik musik itu apa? Semuanya musik. Termasuk kita ngobrol, termasuk kita azan, sholawat, ya. Sempat waktu itu ditanya sama temen iseng nanya, gini, musik itu tidak ini loh, itulah agak keras. Iya. Ya saya jawabnya, ya gini aja, ini ada azan ya, saya tulis partiturnya, bisa dong, ada nadanya itu, ntar saya tulis partiturnya ini, nah saya kasih ke kamu, kamu yang tentuin ini musik apa enggak, azan ini musik apa enggak, gitu aja. Kan saya nggak tahu jawabannya, Kang. Karena orang bicara aja itu ada nadanya. Setuju. Misalnya, masa saya ngomong saya makan hari ini, nah itu kan datar, nggak ada nadanya. Saya makan nih, nah itu ada nadanya, naik. Saya makan nih, beda tuh. Saya makan nih, nah itu beda lagi. Saya makan, nah itu sayanya nadanya tinggi. Terus apakah haram ngomong? Enggak kan? Bang Cuke, ini untuk sahabat para pendoa ya. Air itu haram apa enggak? Air tergantung. Air kalau untuk minum, air putih halal. Air tapi kalau air untuk wudu. Air untuk wudu kalau diminum bisa aja sih. Halal aja, halal. Kan? Tapi kalau air untuk bunuh, misalnya pakai apa namanya tuh? Semprotan yang bisa bolongin tembok kan ada tuh. Iya. Haram nggak tuh kira-kira? Haram dong. Dan yang haramnya itu airnya atau orang yang menggunakan? Orangnya. Mungkin yang orang-orang khawatirkan tentang musik itu. Yang saya tangkap sih, pertama musik itu sangat dekat dengan maksiat. Setuju. Iya. Terus musik itu bisa melupakan apapun. Saya sedang asik-asiknya bermusik, lupa. Apalagi ditambah dia ternyata minum-minuman keras atau apa, makin itu. Karena sangat dekat. Itu sih saya mengakui. Cuman asalkan sayanya nggak ikut, misalnya. Saya kan nggak ikut minum, saya nggak ikut yang aneh-aneh. Abis manggung ya ngopi, pulang, gitu. Udah, kayaknya oke aja sih. Yang penting niatan saya positif. Makanya saya bawain lagunya yang positif-positif tadi gitu. Analogi lagi nih, Bang Cuke. Ada orang yang mendengarkan lagu sama lirik gitu ya, musik sama lirik. Iya. Dia nggak pernah sholat, tiba-tiba dengerin lagu itu yang di dalam liriknya itu nyuruh sholat. Terus dia sholat. Kira-kira orang itu dapat pahala nggak tuh? Ya dapat pahala. Bagus nggak? Ya bagus. Boleh kayaknya. Kalau musik-musik yang kayak gitu mah ya maksudnya balik lagi ke air tadi kan. Setuju. Ketika pisau untuk motong bawang sama buat nusuk orang ya. Jadi ngelihat konteksnya mungkin musik sebagai alatnya nih. Alat. Bukan dianya hukumnya apa. Tapi alatnya. Ketika musik untuk melupakan, untuk membawakan party di bar atau di kafe minum-minuman keras, oke, itu mungkin haram, saya berani bilang. Tapi bukan musiknya, orang yang nyetel lagunya. Setuju. Terus lagu-lagu yang ada kata-kata kotornya, nah itu kata-kata kotor itu yang haram. Dan bukan di musik aja kata-kata kotor banyak. Iya banyak, maksudnya dilempar orang itu kalau bener tuh. Bukan masalah fikih aja. Di tulisan juga ada kata-kata kotor, bukan di musik aja. Setuju.
Dan bukan haram menurut agama aja. Iya. Bilang kata-kata kotor dilempar sama orang kan. Allah Rabbi. Cuman ya untuk masalah fikihnya saya nggak paham. Mungkin ya. Makanya sengaja nih, Bang Cukai. Saya juga nggak mengeluarkan dalil. Kalau mau buka-buka kitab, ayo. Tapi ini saya nggak mau sahabat Baitul Ahad tuh menyalahkan orang loh, gitu. Jadi mungkin dampaknya aja, dampak dari musik yang akhirnya musik itu mending dijauhin ya. Setuju. Dan saya ingin memberikan analogi lagi bahwa ahli-ahli fikih pun ketika membuat suatu hukum tuh ya misalnya ahli fikih ya membuat suatu hukum tentang musik, minimalnya dia harus tahu dulu dasar-dasar tentang musik. Iya. Karena kan ada beberapa kritik yang fikih modern tuh kalau dia bikin fikih kedokteran ya dia paham dunia kedokteran gitu. Gitulah, mudah-mudahan kita dengar langsung nih bahwa semuanya itu musik. Gimana mau diharamkan? Jangan-jangan kita nggak boleh ngomong dong. Berarti kita harus ngomongnya datar. Udah Saya hari ini. Saya hari ini nggak boleh marah-marah, berarti haram. Karena ada nadanya. Dan yang jelas mah dampaknya ya Bang Cukai ya. Seorang musisi juga bisa menyimpulkan lah dampak dari musik itu memang besar ya. Besar. Mau positifnya mau negatifnya gitu ya. Makanya kita usahakan cari lagu yang positif aja. Setuju. Ya mau dengerin sholawat, mau dengerin orang ngaji kan musik juga tuh apa qori'ah itu kan. Itu kan nada tuh. Ngaji. Misalnya dengerin ya lagu-lagu Islami lah. Setuju. Itu sangat disarankan. Dan Bang Cukai kalau saya pribadi sih menganut yang seperti ini nih. Untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh ada beberapa orang yang dikasyaf, yang dibuka, yang ditutup sama Allah tuh. Ada orang-orang yang dia mah sukanya ceramah aja. Nggak dibuka tuh kepintarannya untuk bersodakoh gitu. Dia mah sodakoh aja. Cara ibadahnya gitu. Ada orang-orang yang mendekat sama Allah tuh justru ketika bersama dengan musik. Ya. Ketika dia bermain dengan musik, dia menemukan Allah. Maksud menemukan Allah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, ya pasti dia akan menemukan Allah gitu. Yeah. Ketika dia bermain musik, dia menemukan makhluk-makhluk Allah. Menyelami lagi ternyata makhluk Allah itu ada. Siapa ini yang menciptakan musik ini, merangkai ini semua? Wah, akhirnya dia dengan kerumitan rumus yang sungguh sulit gitu ya. Iya, hanya dia yang mengalami lah. Dan itu fase pendekatan dia kepada Rob. Dan saya menyangka kalangan musisi pun ada yang salah satu teman saya ada. Ketingkatan kewaliannya itu dicapai dari musik. Saya tapi nggak tahu apakah teman saya ini wali atau apa. Wali band iya kali. Wali band ada emang. Jadi ada salah satu teman saya yang gesek. Setiap ngegesek tuh ada zikirnya. Dia ngegesek Allah atau subhanallah atau apa. Ya. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Teman saya ada. Tuh kan kebuktian ini pelaku musik loh. Dan dia bilang sendiri ya, gue mungkin misalnya ya abis sholat tetap zikir, cuman pas pegang biola gue juga nggak lupa. Karena gue tetap Allah. Setuju. Ketika dia gesek, Allah, kan tarik nafas, Allah. Tuh kalau main biola enak emang dia. Bener. Enak banget. Saya ngakuin teman saya. Allah. Tapi dalam hati ya nggak disebutin ntar kebocoran sama mikrofon. Itu kalau khusyuk sambil dia mencari khusyuknya itu kayaknya. Setuju. Harus ada zikirnya kayaknya. Kayaknya sih. Allah Rabbi. Beda-beda mungkin pendekatannya ya. Cara mendekat sama Allahnya beda-beda. Bertobatlah orang-orang yang menuduh musik itu haram. Enggak lah. Pendapat bebas. Mangga kita mah megangnya yang begini karena tadi logikanya begitu. Karena ilmu fikih kan karena kita masih belum tahu. Yang kita ngalamin doang. Subhanallah. Jadi setuju ya, emang di usul fikih kan dijelaskan alat mah nggak ada yang haram.
Iya, karena pada dasarnya semua hukum kan mubah dulu Kang ya. Setuju. Belum haram, belum wajib. Ntar kalau udah masuk usul fikihnya baru jadi. Karena saya nggak tahu masih mubah kayaknya. Saya juga nggak tahu apakah saya main musik dapat pahala atau enggak. Saya yakin dapat pahala. saya nggak tahu. Gini Bang Cukai, ketika Anda bermusik 1 jam, 1 jam itu nggak Anda pakai untuk menzolimi orang. Cukup ya. Cukup lah. Banyak orang loh yang 1 jam itu untuk maling kaca spion mobil, komen di Instagram, komen hujatan kebencian ya, itu udah. Jadi kayaknya kita ditarik ke tasawuf deh ini. Obrolan kita ini. Jangan salah. Tasawuf, tokoh tasawuf pun non sufi. Apa namanya, ada hubungannya dengan musik ya, Jalaluddin Rumi ya. Iya. Itu mungkin salah satu pendekatannya lewat zikir yang ada nadanya gitu. Setuju. Yang ada zikir dinadain. Karena mungkin enak aja Kang kalau dinadain biar ada iramanya, terus konsisten, terus nggak kerasa ternyata sampai pagi zikirnya. Yang gitu kan mungkin maksudnya. Sebagai media aja, alat. Ada yang juga zikir biasa, monggo, ada yang begitu. Tapi kan sama-sama ingat Allah ya dua-duanya ya.